Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Badrul Iman dari kelas PAID semester 6 ingin memberikan tutorial bagaimana caranya kita agar tetap belajar, kita sebagai guru supaya bisa mengajar di dalam kondisi pandemi ini. Jadi nanti saya akan memberikan bagaimana RPP-nya, RPP daring ya, pembelajaran online melalui Zoom ataupun WhatsApp video call dan yang lain-lainnya yang bisa bertatap muka melewati online seperti itu. Nah, yang akan saya berikan di sini bagaimana caranya kita mempelajari suatu bahan pembelajaran yang nantinya bisa tetap berjalan di dalam situasi pandemi ini. Ya, tadi sudah saya berikan penjelasan mengenai apa yang akan saya lakukan di sini. Nah, yang pertama saya akan memperlihatkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran daring ya, online. Di sini saya mengambil satuan pendidikannya adalah MTS, kemudian mata pelajarannya akidah dan kelasnya kelas 7. Kemudian saya ambil semester ganjilnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, kompetisi dasar ya. Kompetisi dasar di sini saya mengambil langsung dari PMA atau Peraturan Menteri Agama. Jadi di sini sudah tertera ya bagaimana kalau kelas 7 kompetisi dasarnya, kelas 9 seperti apa, itu udah ada. Kita bisa cari di Google jika kita ingin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kecuali ini indikator, kemudian bagaimana materi ajarnya, teknologi apa yang digunakan selama pembelajaran daring, itu kita sendiri dan ide-ide kreatif kita sendiri yang membuatnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sampai kepada evaluasi baik dari penilaian kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pembelajaran ya. Di sini saya menyertakan banyak sekali media-media yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Yang pertama ada Zoom, kemudian ada voice note, dan juga WhatsApp, yang dimana WhatsApp tersebut menyediakan video call ya. Di sini ada langkah-langkah pembelajarannya sampai kepada penutupan. Ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran daringnya. Bagaimana proses pembelajarannya, kemudian sampai kepada nanti penugasan untuk instrumen. Baiklah, kita masuk ke tahap bagaimana proses pembelajaran melalui daring ya. Nah, di sini saya memakai WhatsApp ya, dimana WhatsApp tersebut kita sekarang bisa bertatap muka lebih dari satu orang. Jadi sistemnya untuk pembelajaran daring yang saya buat adalah dengan menggunakan WhatsApp, karena lebih security. Yang kita lihat di berbagai media sosial bahwasanya Zoom bisa membocorkan privasi kita gitu loh. Jadi kita mengambil amannya saja gitu loh. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp yang dimana nantinya jika satu kelas itu ada 30 orang, maka nanti bertahap gitu loh. 5 orang, 5 orang, 5 orang, supaya efektif pembelajarannya. Nah, baiklah kita mulai pembelajarannya. Bagaimana di sini sudah ada mahasiswa-mahasiswa kita untuk pembelajarannya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Sudah saya kirim ya tadi buku panduan untuk pembelajarannya. Ya Pak, siap. Ya, perhatikan kalian ini sesi pertama, nanti ada sesi berikutnya untuk video call ini. Jadi Bapak mengambil sebagian orang dulu untuk pembelajaran supaya lebih efektif ya. Ya Pak. Ya Pak. Nah, kali ini pembelajaran yang akan Bapak berikan adalah
mengenai sifat ikhlas, kemudian sifat khauf dan juga taubat ya. Mengerti anak-anak? Bisa disimak ya nanti ya. Yang makan. Baik ya. Kita mulai. Nah, tadi sudah diperlihatkan bagaimana cara pembelajaran melalui daring ya. Tentunya tadi saya menggunakan media WhatsApp, yang dimana WhatsApp itu bisa lebih dari satu orang sekarang, ataupun hanya 2 orang gitu loh. Sekarang sudah bisa 5 ataupun 8. Bagaimana kita mengupdate-nya saja nanti di WhatsApp gitu loh. Jika nanti guru-guru ingin meniru bagaimana saya melakukan pembelajaran melalui daring seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk penilaiannya ya. Yang tadi adalah bentuk pembelajaran, sekarang bentuk penilaiannya. Di sini bisa dilihat bentuk evaluasinya, media ataupun teknologi yang digunakan. Pertama, penilaian bentuk kognitif, yaitu tes tulis ya, atau tugas individu ya, penilaian tugas. Nah, nanti saya memberikan bagaimana tugas-tugasnya, multiple choice ataupun esai, itu bagaimana nanti materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran pada yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian bisa dilihat lagi penilaian afektif ataupun sikap ya. Saya melakukannya dengan teknik observasi. Nah, biasanya teknik observasi ini kan langsung turun ke lapangan ataupun meneliti ya, bagaimana kita melihat siswa tersebut ataupun kontrol mereka. 24 jam kita tidak bisa mengontrol mereka, tapi bagaimana perubahan sikapnya saja seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini melalui daring kita bisa melihat observasinya. Saya di sini menggunakan bentuk instrumennya adalah mengisi daftar absensi via grup WhatsApp setiap memasuki waktu sholat wajib. Nah, di sini saya melihat ya observasi bentuk afektifnya itu dengan absen melalui WhatsApp yang dilakukan setiap sholat 5 waktu. Jadi misalkan zuhur gitu loh. Nanti zuhur ada yang absen gitu loh. Saya sudah sholat pak gitu loh. Kemudian nanti waktu subuh gitu kan, itu kan nanti ketahuan gitu. Siapa saja yang nantinya tidak berubah sikapnya gitu kan, taat ataupun tidak, kan tadi sesuai dengan materi ya. Materinya adalah taat, kemudian ikhlas, khauf, dan taubat gitu loh. Nah, kemudian masuk lagi ke keterampilan, yaitu saya mengambilnya project ya. Teknik penilaian adalah project, yaitu bentuk dan instrumen penilaiannya bisa dilihat di sini. Membuat video perilaku positif terkait sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengemasnya saja para guru-guru di luar sana yang ingin melakukan pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang bisa tetap berlangsung di situasi pandemi ini menggunakan daring, bisa diikuti. Yang pertama menggunakan WhatsApp ya, yang kemudian nantinya si siswa dikirim file-file untuk materi bahan ajarnya, yang dimana nantinya itu sebagai panduan setiap siswa untuk melakukan pembelajaran. Kemudian nanti sudah dijelaskan ya tadi bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bentuk evaluasinya seperti apa. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.